Puji nama Tuhan. Shalom. 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 Kurang semangat. Shalom. Shalom. Haleluya. Karena di depan saya ini sekitar ada 5.000 orang nih di depan saya. Jadi harusnya semangat ya. Karena begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ada yang sakit? Ada yang kurang sehat? Boleh angkat tangan? Gak apa-apa. Oh, Mami lagi kurang sehat nih. Tapi walaupun kurang sehat sedikit ya nih. Kalau banyak kan di rumah sakit ya. Tapi tetap Mami bersemangat untuk datang beribadah. Puji Tuhan. Luar biasa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Semua diberkati Tuhan. Amin. Ya. Walaupun dalam perjalanan kehidupan pastilah banyak lika-liku, suka duka, senang, bahagia, kadang juga sedih, kadang juga bisa galau. Semua Tuhan izinkan karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Semua proses dalam kehidupan itu pembelajaran hidup yang membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Kalau kita nggak punya pergumulan, kita suka bisa lupa sama Tuhan. Kalau kita nggak sakit, kita lupa berdoa sama Tuhan. Terkadang seperti itu. Dan mari Bapak Ibu, pagi ini kita duduk bukan hanya sekedar di sebuah bangunan yang biasa, tapi kita ada di tempat ini, kita ada di rumah Tuhan, kita datang dari rumah kita membawa kerinduan kita akan Tuhan, dan Tuhan ada di tempat ini, dan kita membawa kerinduan kita untuk berjumpa dengan Dia. Seperti nama gereja kita, Penia, wajah Tuhan terpancar bagi setiap kita pagi hari ini. Mari tatap wajahnya, temukan kasihnya pada pagi hari ini. Rasakan lawatan Tuhan bagi kita semua. Apapun yang menjadi pergumulanmu hari ini, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pertolongannya tidak pernah terlambat bagi setiap kita. Kalaupun ada sakit penyakit atau kelemahan tubuh, percayalah di dalam hadirannya ada kesembuhan, ada pemulihan. Dan mari bawa kerinduanmu, rasa hal semua akan Tuhan pagi hari ini. Kita masuk dalam saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita datang pribadi lepas pribadi pada Tuhan. Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap hati kita yang menuntun kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Karena itu kami datang ke rumah. Kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami tanggalkan setiap problema hidup kami, masalah kami, pergumulan kami. Kami lepaskan semuanya itu Tuhan di hadapan. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Engkau yang menjamin kehidupan kami. Engkau yang menyediakan segala apapun yang kami butuhkan. Kalau pagi hari Tuhan masih izinkan kami bangun dalam keadaan tubuh yang sehat, maka Tuhan masih mau berkarya dalam kehidupan kami. Karena itu kami bawa pagi ini hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dan ini adalah saat yang indah untuk kami datang berjumpa dengan Engkau Bapa. Ini kami anak-Mu, membawa kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa setiap kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan.
dalam hadirat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Saat indah ku berhadapan denganmu Tuhan, ku berhadapan denganmu. Kami mau memandang wajahmu Tuhan, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan, ku rasakan. Biarlah kekudusanmu memenuhi setiap kami, kekudusanmu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah. Hadiratmu ku rasakan, hadiratmu Tuhan ku rasakan. Oh, biarlah kekudusanmu Bapa, kekudusanmu Bapa penuhi. Bawa kerinduanmu di hadapan Tuhan, katakan dengan sungguh, ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih, menikmati kasih. Sekali lagi kita mau katakan, hadiratmu ku rasakan Tuhan. Mari rasakan hadirat Tuhan menjamah setiap kita. Hadiratmu Tuhan, biarlah kami rasakan. Biarlah kekudusanmu memenuhi setiap kami pagi hari ini Bapa. Rohmu memenuhi setiap kami, sebab kami rindu selalu diam di dalam bait-Mu Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah. Mari nikmati kasih anugerah Tuhan yang dicurahkan bagi setiap kita. Menikmati kasih anugerah-Mu. Kami mau menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami rindu akan Engkau, kami rindu memandang wajah-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, naik
naikkan pujian bagi Dia, sebab Dia yang layak, Dia yang layak ditinggikan. Oh Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Kekudusan-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Oh haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau. Oh Tuhan, terima kasih. Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kalau masih ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu, biarlah Tuhan, Engkau yang menyucikan kami kembali, Engkau yang menguduskan kami kembali, Engkau yang melayakkan kami Tuhan untuk naik ke gunung kudus-Mu dan berjumpa dengan Engkau pagi hari ini Bapa. Kami sudah menikmati kasih anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami sampai detik ini. Kami merasakan kebaikan demi kebaikan yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami bawa pujian sembah kami lebih lagi bagi Engkau. Sebab Engkau yang layak untuk terima pujian, Engkau yang layak untuk ditinggikan, Engkau yang layak untuk dimuliakan Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Mari sembah Dia. Oh Tuhan, naikkan pujian sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, ya Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, oh Tuhan, sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Mari angkat kedua tanganmu lebih lagi, katakan Kau ku sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau kami sembah Tuhan. Oh, jamah kami Tuhan,
ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan, 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 kau ku sembah, oh Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Terus lawat setiap kami Tuhan, baik lewat pujian penyembahan kami ataupun lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami sama-sama dengar pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Biarlah kasih dari surga turun atas setiap kami. Sukacita surga melimpah atas setiap kami. Kami ingin bersorak-sorai meninggikan Engkau Tuhan pagi hari ini. Bertatalah di atas segala pujian kami. Dan biarlah Engkau disenangkan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Bagi senyuman yang paling manis yang ada padamu, bagi kiri kananmu, katakan engkau luar biasa sekali pagi hari ini. Sambil senyum ya. Senyum yang termanis yang ada padamu. Haleluya. Katakan engkau luar biasa pagi hari ini. Haleluya. Kita mau belajar diam tinggal di dalam hadirat Tuhan. Sebab di dalam hadiratnya ada kemenangan. Amin. Kita naikkan pujian. Ajarku berdiam. Yuk. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini dengan semangat. Yo! Ajarku berdiam dekat di hatimu, dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Katakan di sana kau menanti. Untuk bawaku lagi Tuhan, lagi bersekutu dalam damai yang senja. Katakan dengan semangat. Ku dapat hadirmu. Katakan inilah rinduku Tuhan. Inilah rindu. Katakan dengan semangat. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kadu akan kebaikan. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Kita mau belajar diam dekat di hati Tuhan. Dan hidupku hanya untuk menceritakan kasih-Mu. Sama-sama kita katakan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu Tuhan. Di sana kau menantiku. Sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan ku dapat hadirmu. Oh inilah rinduku Tuhan. Inilah hidupku yo. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku kadu akan kebaikan. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu.
berdiam dekat di hati. Lebih semangat lagi katakan hidupku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Amin. Haleluya. Saat Yesus ada di dalam setiap kita, hidup kita takkan sama. Amin. Kita naikkan pujian ini. Hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya Tuhan, sumber dari segalanya. Sama-sama kita mau katakan. Mari jemaat sama-sama kita katakan. Yuk. Engkaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Sumber dari segalanya. Kau kebenaranku Tuhan. Engkau kebenaran yang selalu pegang. Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaranku Tuhan. Kau kebenaran yang selalu pegang. Kau keyakinanku. Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Katakan ku tahu sungguh Tuhan. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Sama-sama kita mau katakan, Kaulah alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan Tuhan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan. Sekali lagi katakan dengan semangat, Kaulah alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya lebih semangat lagi dari hati katakan, Kaulah alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh Tuhan. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama.
rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini setiap hati kita dan kehidupan kita bagaikan bejana yang siap dibentuk oleh tangan Tuhan. Kalau kita katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku ini adalah bejana-Mu, maka jadilah sesuai dengan apa yang jadi kehendak-Mu, bukan apa yang menjadi kehendak-Ku. Bukan apa yang aku mau, tetapi apa yang Kau mau, Tuhan. Itu yang terjadi dalam kehidupanku. Dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau ajar kita pada pagi hari ini tentang ketaatan yang excellent. Tuhan mau kita menjadi umat-umat Tuhan yang hidup dalam ketaatan yang benar, yang excellent di hadapan Tuhan. Karena semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan suatu hari nanti. Ini kami bejana-Mu Tuhan, bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana yang siap dibentuk demikian hidupku. bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. jadikan ku Allah Dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajar aku berharga
hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang kau padamu lihat seturut karyamu di dalam hidup. Ajar aku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia kepadamu. Tuhan. Berbicaralah Tuhan di tengah-tengah kami. Ini umat-Mu sudah siap mendengarkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu hari ini. Hamba-Mu ini adalah alat di dalam tangan-Mu yang hidup. Juru bicara Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau memakai lidah, bibir, mulut hamba-Mu ini Tuhan, menjadi cara Tuhan untuk mengajar kami, menasehati kami, untuk kami belajar untuk taat dan setia kepadamu. Berkati dan urapi juga umat-Mu Tuhan, agar firman Tuhan hari ini mereka boleh mengerti, memahami, untuk selanjutnya mereka mudah melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan ya. Kita bersyukur hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah, merenungkan firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini sudah bisakah? Pemberitaan firman Tuhan hari ini judulnya adalah ketaatan kita yang excellent. Ya, seperti visi dari Bapak Gembala kita yang Tuhan taruh melalui hambanya ini, bahwa bulan ini kita akan belajar mengenai excellent ya. Minggu lalu kita bagaimana kita supaya menjadi pribadi atau pelayan Tuhan, melayani dengan excellent. Hari ini kita akan belajar mengenai ketaatan kita yang excellent. Dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan 19. Ya, ini pembacaan ayat Alkitab yang panjang, mohon bersabar, mohon diikuti. Ya, saya akan bacakan buat saudara. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Setelah semuanya itu, Elohim mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Elohim kepadanya.
Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham itu kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Elohim yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Elohim kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Elohim dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Yahweh menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Yahweh akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Amin. Terima kasih ya buat kesabarannya ya. Bapak Ibu Saudara, nats yang baru saja kita baca ini adalah rencana Tuhan bagi Abraham. Rencana Tuhan ini rencana yang besar. Ini adalah rencana yang sungguh indah dan masyhur, bahwa Abraham mendapatkan suatu misi atau rencana yang besar dari Tuhan. Namun rencana yang besar ini, Bapak Ibu, memerlukan ketaatan. Ya. Abraham diminta oleh Tuhan untuk mengorbankan anaknya. Ini suatu hal yang besar ya dalam diri Abraham. Maka rencana yang besar ini Tuhan minta ketaatan kembali oleh Abraham. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu, Abraham ini tidak marah. Ya. Abraham taat. Ya.
kalau kita perhatikan ayat pertama itu, setelah semuanya itu, Allah Elohim, mencoba Abraham, menguji Abraham. Setelah semuanya itu, berarti ada hal-hal yang lain yang melatar belakangi. Ya. Ada hal-hal lain yang Tuhan sudah lakukan dalam diri Abraham dan Tuhan ingin Abraham lakukan lagi. Ya. Abraham tidak marah, tetapi Abraham taat. Di sini Abraham memiliki pemahaman yang benar atas ketaatan itu. Abraham memahami makna ketaatan, sehingga Abraham tidak pernah, kalau kita baca ya, ayat-ayat sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya, itu tidak pernah ada kata keluhan, protes, ya, marah, ya, kepada Tuhan. Karena di sini Abraham sudah paham betul atas makna ketaatan itu. Abraham memiliki ketaatan yang penuh kepada Tuhan. Maka apapun yang disuruh oleh Tuhan kepada Abraham, Abraham taat. Kalau kita lihat lagi ke belakang, Abraham disuruh Tuhan untuk keluar dari tanah Ur Kasdim, orang tuanya. Nggak tahu dia harus bagaimana, mau kemana, tujuannya kemana, nggak dikasih Sherlocknya sama Tuhan. Lokasinya nggak tahu, pokoknya keluar Abraham, ya, taat Abraham, ya. Jadi Abraham ini memiliki ketaatan yang penuh karena Abraham memahami makna ketaatan itu kepada Tuhan, ya. Ketika Abraham dijanjikan berpuluh-puluh tahun untuk mendapatkan anak, sampai akhirnya Sarah nggak tahan. Akhirnya Sarah suruh kasih Hagar kepada Abraham. Kucing kalau dikasih ikan mana menolak ya. Abraham taat. Padahal Tuhan udah beri janji, ayo, berulang kali Tuhan. Ya Tuhan katanya, ya Tuhan, taat. Ya. Makna ketaatan itu dipahami, dimaknai dengan benar oleh Abraham. Disinilah contoh pribadi Abraham yang memiliki ketaatan yang excellent. Ya. Ketaatan yang excellent. Bapak Ibu, ini adalah contoh yang indah dari Abraham yang perlu kita teladani dalam hidup kita. Karena kita selalu diperhadapkan oleh perintah Tuhan. Kadangkala ketika kita dengan kesibukan kita, kesulitan yang kita hadapi, masalah dalam kehidupan kita, sehingga kita mengatakan seringkali, ya saya belum siap. Nanti-nanti sajalah perintah Tuhan itu. Tidak mau, malas, ya. Atau orang lain sajalah yang melakukannya, jangan saya. Seringkali sikap kita ketika kita mendengar perintah Tuhan, mendengar firman Tuhan, menyuruh kita melakukan sesuatu, menyuruh kita untuk menghindari sesuatu, dosa dan apapun. Seringkali kata-kata kita seperti ini. Ya. Banyak alasan. Ya,
banyak cara untuk kita untuk tidak mau melakukannya. Ya. Saya dosen sudah hampir 10-12 tahun. Ya. Jadi saya udah menghadapi berbagai model mahasiswa. Banyak alasan mahasiswa itu nggak mau ngerjain tugas. Pak, laptop saya rusak. Ya, kalau udah mau deadline presentasi atau tugas, saya tuh dibanjiri sama WA. Ya, Pak, saya sakit. Ya, saya kemarin baru tuh, kan kami harus onsite ya, dalam beberapa minggu itu harus onsite, nggak selalu harus online. Pak, saya sakit, demam, sama flu. Ya, karena kan harus ada aturan di kami harus onsite di minggu keberapa gitu. Pak, saya sakit kepala, demam, sama flu. Tapi saya ikut online ya Pak. Ya kalau sakit istirahat aja. Ya, Pak, saya nggak mau ketinggalan pelajaran biar kelihatan kayak keren gitu. Cari muka sama dosen. Pak, saya nggak mau ketinggalan pelajaran, saya ikut online. Kamu ikut mata kuliah saya, kamu makin pusing. Mending istirahat aja. Ya, cari alasan supaya onsite itu kan hitungannya saya udah bikin aturan. Minggu ini harus onsite, nggak onsite saya hitung tidak hadir. Banyak alasan gitu ya. Kita seringkali banyak alasan untuk kita tidak mau melakukan perintah Tuhan. Ya. Ketaatan itu penting. Inilah yang dicontoh, yang perlu kita contoh dari Abraham. Abraham ini luar biasa. Ya. Ketaatannya ketaatan yang penuh, ketaatan yang excellent di hadapan Tuhan. Maka ketaatan itu diuji kembali oleh Tuhan. Ketaatan kamu benar gak nih Abraham? Ya. Jadi makanya setelah semuanya itu Elohim mencoba Abraham. Dites lagi. Ya. Tadi saya katakan orang yang taat itu adalah orang yang tahu betul makna ketaatan itu. Tahu betul arti dari ketaatan. Orang yang tahu akan makna tentang sesuatu, ya, tentang apapun juga, dia tahu akan makna apa yang dia kerjakan, apa yang akan dia lakukan, dia akan pasti taat. Ya, contoh, kalau seseorang itu memahami makna perkawinan, makna pernikahan, maka dia nggak sekedar menikah, dia nggak sekedar kawin, ya, sekedar menikah, sekedar kawin. Itu kalau orang yang nggak ngerti tentang makna suatu pernikahan. Jadi hanya sekedar, ya, makna beribadah seperti ini. Kalau orang nggak ngerti tentang makna beribadah, persekutuan, fellowship seperti ini, dia akan sekedar beribadah. Maka lambat laun dia tidak akan melakukannya lagi. Ya, jika seseorang tidak memahami makna yang akan dilakukannya, atau sesuatu yang akan dikerjakannya, maka cepat atau lambat dia tidak akan melakukannya lagi. Abraham tahu betul makna ketaatan. Jadi sama seperti orang kalau kerja, dia tahu betul makna bekerja, bahwa dia akan mendapatkan upah, akan dapat gaji dari pekerjaannya.
maka dia kerja benar, dia kerja sungguh-sungguh, maka dia dapat upah, gaji, dapat reward, dapat promosi. Karena dia tahu betul bahwa pekerjaan ini akan bisa menjadi berkat buat dia. Inilah yang dilakukan oleh Abraham. Abraham tahu betul makna dari ketaatan itu kepada Tuhan. Maka Abraham taat. Ya. Contoh lagi adalah ketaatan Yesus. Ini luar biasa, Tuhan kita. Tuhan Yesus dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Coba bisa tolong bantu. Filipi pasal yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Pergumulan Tuhan Yesus secara jasmani, secara daging, kalau boleh Tuhan, lalukan cawan ini. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Dia tahu betul bahwa kalau dia taat sama Bapaknya, ini ayatnya. Itulah sebabnya Elohim sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit, yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 11. Oh iya, sampai 10 ya. Ini luar biasa. Jadi ketaatan Tuhan Yesus adalah juga ketaatan yang excellent. Tolong kembali lagi. Jadi yang ditekankan di sini Bapak Ibu, kita seharusnya memiliki ketaatan yang excellent. Ya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah bila manakah ketaatan yang excellent itu? Kalau kita membaca nats ini dengan seksama, kita menemukan dua ciri atau kondisi pendukung supaya kita disebut sebagai seseorang yang memiliki ketaatan yang excellent. Mau disebut orang yang memiliki ketaatan yang excellent? Yang amin cuma 2-3 orang. Maka khotbah ini sangat penting ya. Maka khotbah ini sangat perlu. Kalau yang jawab cuma 2-3 orang nih. Ya. Bila manakah itu? Yang pertama, bila ketaatan yang excellent itu melalui ujian. Ayat 1 sampai ayat 2 tadi kita baca ya, sekali lagi ya. Setelah semuanya itu, Elohim mencoba Abraham, menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya. Bukan ketaatan kalau tidak diuji. Ya. Kita tidak bisa berkata saya taat, tapi nggak perlu diapa-apain saya. Saya taat, tapi nggak perlu diuji. Nggak bisa kita ngomong begitu. Ketaatan harus diuji supaya membuktikan kualitas iman. Kualitas ketaatan kita.
Seperti anak sekolah kan, dia harus diuji. Layak gak dia naik kelas? Ya, dia harus diuji. Diuji dengan berbagai cara. Ada ujian tertulis, ada ujian lisan, ada ujian praktek. Jadi seseorang itu dikatakan dia taat, ya, dia imannya benar, ketaatannya itu harus diuji supaya membuktikan kualitas imannya. Dan, nah ini ya, ayat yang kedua. Ujian Abraham itu menyentuh hal yang utama dalam hidupnya. Yang pertama, ambillah anakmu, anak yang tunggal, anak yang kau kasihi, yakni Ishak. Ini hal yang paling menyentuh darah dagingnya sendiri. Sebelum-sebelumnya taat nih. Sebelum-sebelumnya ujiannya ujian kemandulan Sarah. Ya. Apalagi Abraham juga pernah mengalami ujian kelaparan, kemiskinan. Tapi hari ini Tuhan berkata kepada Abraham, ambil anak. Anak yang sudah lama-lama ditunggu-tunggu muncul, disuruh ambil, korbankan. Ya, belum lagi aku akan harus persembahkan dia sebagai korban bakaran lagi. Waduh, udah ambil anak, korbankan dia. Ya, belum lagi Tuhan suruh nanti ke salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Belum tahu juga tempatnya. Ngeri kan? Bila kita diminta Tuhan untuk mengorbankan apa yang paling berharga dalam hidup kita, apa respon kita? Kita suatu saat akan tunggu waktunya bahwa ujian iman kita, kualitas ketaatan kita diuji oleh Tuhan. Semakin tinggi yang diminta kepada kita, menunjukkan seberapa besar relasi kita kepada Tuhan. Kalau kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin intim kita dengan Tuhan, semakin kita mengalami pertumbuhan iman, maka ujiannya juga semakin berat. Lama-lama ujian itu menyentuh apa yang paling berharga dalam hidup kita. Saya meyakini bahwa jemaat di sini bukan jemaat yang baru kan, baru lahir baru dibaptis. Ya, saya melihat ini jemaat yang sudah lama ikut Tuhan. Pada suatu saat kita akan diperhadapkan ujian untuk kita naik kelas, dan kita harus memiliki progresivitas ujian kepada Tuhan. Baptisan air akan masuk kepada baptisan api. Siap gak kita? Respon kita seperti apa? Ya. Apa yang paling berharga dalam diri kita? Uang, rumah, harta. Suatu saat kita akan diuji melalui harta yang paling berharga dalam hidup kita. Apakah kita masih tetap taat kepada Tuhan? Banyak orang gagal karena bangkrut. Ya,
Akhirnya dia murtad. Banyak orang gagal karena kesehatannya diganggu. Ya, sakit dikasih sakit. Tetapi apa respon kita? Apakah kita mau seperti Abraham, seperti Tuhan Yesus, memiliki ketaatan yang excellent, ketaatan yang penuh kepada Tuhan? Ulangan 8 ayat 1 sampai 2. Coba baca ya. Setiap ujian itu ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan bagi hidup kita. Ulangan 8 ayat 1 sampai 2. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kulakukan atas kehendak Tuhan Elohimmu di padang gurun selama 40 tahun. Ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau, menguji ya, untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ya. Jadi kita harus memiliki progresivitas ketaatan, progresivitas ujian, supaya kita menjadi orang-orang yang memiliki standarnya naik level. Ya, jangan mau berkatnya aja. Ya, gaji mau naik. Tapi kerjaan kagak mau naik. Ya. Kerjaan sedikit tapi gaji mau naik. Ya. Berkat akan mengikuti ketika kita memiliki ketaatan yang excellent kepada Tuhan. Amin. Ya, sederhana sebenarnya, mulai dari hal-hal yang sederhana. Kita taat membaca firman Tuhan, taat berdoa, taat beribadah. Ya, nanti naik lagi. Nanti naik lagi. Sampai nanti ketaatan kita penuh dan ketaatan kita mencapai yang excellent, yang sempurna. Ya. Yang kedua, bila manakah ketaatan yang excellent itu? Yang kedua, bila ketaatan yang excellent itu menunjukkan usaha. Ayat yang ketiga ya, dari Kejadian pasal 19. Kejadian pasal 22, sorry. Coba kita perhatikan lagi ayat demi ayat ya. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Coba kembali ke slide. Saya nggak baca satu-satu deh ayatnya, nanti kita akan. Ayat yang ketiga, bangun pagi-pagi benar dan bersiap. Ini usaha nih ya. Orang yang taatnya itu penuh, taatnya itu excellent, dia itu tunjukkan melalui perbuatannya, usahanya. Ya, bangun pagi-pagi benar dan bersiap. Ini high priority. Dianggap itu high priority. Perintah Tuhan itu high priority. Sebelumnya malamnya udah bilang sama Tuhan yes. Pagi-pagi dia langsung siapin semua. Ya. Ini ada agenda lain dulu lah. Ada kegiatan yang lain dulu, enggak. Abraham enggak kayak begitu. Dia menunjukkan usahanya. Pagi-pagi benar dia bangun, dia bersiap, dia membelah kayu dan mempersiapkannya dan berangkat menuju ke tempat yang dituju. Ayat yang keempat, dia melakukan perjalanan selama 3 hari. Panas dingin dia lalui, ada pengorbanan.
Dia ketemu mungkin binatang buas. Ya. Dia ketemu apalah, halangan dan tantangan di dalam perjalanannya dia selama 3 hari. Dan masa itu pasti masa perjalanannya yang sulit, nggak kayak sekarang. Ya, harus dilalui, ada pengorbanan. Ya, bahkan dia nggak tahu tempat yang dia tuju. Mana tempat yang tuju? Dia terus berkomunikasi sama Tuhan. Ya, Moria itu adalah wilayah. Ya, wilayah. Kayak di sini misalnya wilayah Duri Pulau. Dan di situ banyak perbukitan, banyak gunung. Wilayah perbukitan, wilayah gunung. Banyak gunung di situ. Di mana yang mau Tuhan taruh korbannya itu? Tapi di sini Abraham sambil dia berjalan, sambil dia connecting sama Tuhan, sambil dia berbicara sama Tuhan, sambil dia akhirnya ini dia. Tahu betul. Ini dia gunung yang dituju oleh Tuhan. Abraham memiliki kepekaan di mana tempat pengorbanan itu. Ayat yang kelima, dia melakukannya secara khusus dan private. Bujangku, hamba-hambaku, kamu tinggal di sini. Saya yang sekarang naik bersama anak, tinggal di sini. Melakukannya secara khusus dan private. Ini Abraham. Dia nggak mau libatin orang lain. Perintah Tuhan kepada dia. Dia nggak mau ngerepotin urusannya kepada orang lain. Dia nggak mau ngerecokin orang lain, tapi dia mau lakukannya ini secara pribadi, penuh kepada Tuhan, secara privasi pada Tuhan. Ayat 9, Abraham benar-benar dia mengikat Ishak dan hendak menyembelih Ishak. Kita lihat juga di sini ada suatu pribadi anaknya Abraham, yaitu Ishak, yang memiliki juga ketaatan yang excellent. Ishak tidak memberontak kepada Tuhan. Ada relasi yang kuat antara Abraham dengan Ishak. Bapak, mana dombanya? Ini kayu semua udah lengkap, mana mau dombanya? Tuhan nanti yang akan menyediakan. Wah, kalau anak sekarang, belum apa-apa udah melawan. Ya. Belum tahu penjelasannya seperti apa, belum tahu persoalannya udah nyamber begitu. Udah dilawan orang tuanya. Ya mungkin ini bisa juga salah satu penyebab orang tua belum memiliki relasi yang kuat dengan anak. Tidak seperti Abraham dengan Ishak, ini relasinya kuat. Ya, Bapak, ya anakku, ini luar biasa ini. Ya, ayat yang kelima ya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya. Ayat yang ketujuh. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Ini kata ya anakku, ini ada relasi yang kuat. Ya, kadang anak-anak bilang, Mama, Papa, apa? Ya, apa? Ya, saya juga gitu. Makanya anak juga bilang, Bang, apa? Atau enggak pura-pura enggak dengar. Tapi tidak dengan Abraham dan Ishak ini, ada relasi yang kuat. Ya. Dia bilang, Bapak, Abraham sahut, ya anak. Makanya dia juga memiliki relasi yang kuat kepada Tuhan. Ketika dia bilang, Tuhan berfirman Abraham, ya Tuhan. Wah ini. Ya, jangan sampai kita kalau dipanggil Tuhan pura-pura enggak dengar. Bangun pagi, gereja,
Tapi itu salah satu juga orang bisa panjang umur ya Om ya. Kalau dipanggil Tuhan, budak. Turan dia mau dipanggil Tuhan nggak jadi, kena budak. Ada pimpinan kami udah umur 75. Budak dia. Kami kalau ngomong itu mesti dekat dan mesti keras suaranya. Oh, pantasan ya Bapak. Panjang umur saya bilang. Tuhan manggil juga Bapak nggak dengar, dia ketawa. Umur. Enggak, ini maksudnya ini ada relasi yang kuat gitu ya. Ada relasi yang kuat ketika Tuhan berkata, Abraham, ya Tuhan, Bapa, ya anakku. Wah ini ya, relasi yang kuat antara Abraham dan Ishak, sehingga Ishak tahu betul. Nah, di sini saya katakan ya, makna ketaatan itu juga ada dalam diri Ishak, karena Abraham mengajar. Dia tahu betul. Contoh Ruth dan Naomi. Ruth dan Naomi itu adalah mertua dan menantu. Ketika Naomi, udah kamu nggak usah ikut saya, ya, kata Ruth, kemanapun engkau pergi, aku ikut. Tuhanmu adalah Tuhanku. Wah, hebat ya kalau mertua dan menantu kayak begini. Ya, saya ada mertua di rumah. Ya, mertua saya kadang nasehatin. Ya, iya, tapi kan belum tentu ianya ngikutin ya. Tapi enggak nih, mertua dan menantu Ruth dan Naomi ini memiliki relasi yang kuat. Jadi faktor ketaatan yang excellent itu juga ada relasi yang kuat, tahu betul dia. Ya. Yesus dan Bapa itu juga memiliki relasi yang kuat. Ya. Ada suatu keintiman yang dekat, sangat dekat, bahkan menyatu antara Yesus dan Bapa. Maka ketika Tuhan Yesus mendapat tugas untuk menyelamatkan umat manusia, yes Bapa. Kau harus mati di kayu salib, yes. Ya, harus disiksa, yes. Karena ada relasi yang kuat antara Yesus dengan Bapa. Ketaatan yang excellent itu menunjukkan usaha. Maka ketika kita menunjukkan usaha kita, maka kita akan memiliki ketaatan yang penuh kepada Tuhan. Yang terakhir, berkat dari ketaatan yang excellent itu mendapatkan upah. Ya. Ayat 11 sampai dengan ayat 14. Di sini Tuhan memberikan pujian kepada Abraham. Tetapi berserulah malaikat Yahweh dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Ini Abrahamnya, tadi di awal Abrahamnya disebut sekali. Tapi setelah Abraham itu taat, disebutnya itu 2 kali. 2 kali itu bukan sembarang bilang, bukan nggak ada artinya, tetapi ini menunjukkan kasih yang besar begitu. Sesuatu yang apa sih? Kalau kita senang ya, kita senang itu biasanya kita akan apresiasi begitu, betul. Ya, berikan pujian, apresiasi. Saya mencatat ada 3 orang yang disebut namanya Tuhan 2 kali. Samuel, dan Saulus. Ada tanda kasih, apresiasi, kasih yang besar kepada Abraham. Sampai Tuhan menyebut Abraham, Abraham. Waduh, saya pengen dengar Tuhan ngomong gitu sama saya.
Ya. Daulat. Pura-pura nggak dengar. Jangan. Ya. Panggil daulat aja. Waktu saya sakit cuma dipanggil anakku, cuma bilang begitu. Wah, itu aja udah luar biasa. Itu saya sakit COVID yang waktu lalu 2021. Saya teriak sama Tuhan, baru Tuhan ngomong, "Ya anakku." Wah, itu juga udah luar biasa. Saya ingat di mana gitu. Ini sampai disebut 2 kali. Abraham, sahutnya, "Ya Tuhan." Nah, ini Abraham ini luar biasa ya. Tuhan memberikan pujian kepada Abraham. Tuhan menyediakan seekor domba dapat berkat, terima keajaiban. Berkat keajaiban. Ini orang yang taat, sudah melalui ujian, sudah menunjukkan usaha, maka dia menerima berkat. Lalu ada pernyataan Tuhan yang menyediakan. Mulai hari itu berkumandang sampai sekarang. Yahweh Jireh, Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. Karena Abraham memiliki ketaatan. Ketaatannya excellent, dipuji sama Tuhan. Ya. Jadi berkat-berkat rohani kita peroleh, maka berkat-berkat jasmani akan mengikuti kita. Karena Tuhanlah yang menyediakan segala keperluan dan kebutuhan kita. Dan ini terakhir, berkat yang terakhir. Di Gunung Moria, kalau kita baca 2 Tawarik 3 ayat 1, disitulah Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Gunung Moria. Bait Tuhan, bait suci Tuhan, yang terbesar dan termegah sepanjang sejarah. Tidak ada lagi bait Tuhan yang dibangun Salomo selain bait Tuhan yang terbesar dan termegah sepanjang sejarah di Gunung Moria. Ini berkat-berkat yang luar biasa Bapak Ibu. Ketika kita memiliki ketaatan yang penuh kepada Tuhan. Jadi hari ini mari kita belajar. Saya senang dengan kata belajar ya. Dari Bapak Om Halim kita ya. Belajar untuk taat. Apapun itu, kesusahan apapun, kesulitan apapun, mari kita belajar untuk taat. Ya. Saya punya mahasiswa itu rumahnya di Cilengsi ke Kelapa Gading. Kamu bangun jam berapa? Saya bangun jam 3 Pak. Karena saya harus siapin dulu makan buat orang rumah. Baru saya berangkat. Dan selalu hadir on-site, walaupun sebenarnya ada jadwal online. Saya bilang, kamu mantap. Saya bilang. Rumah Cilengsi, perbatasan dengan Bogor, ke Kelapa Gading. Berapa kali transit? Hampir 5 kali Pak. Naik ini. Wah. Saya bilang, kamu bagus. Pertahankan. Jadi kita walaupun sesulit apapun, ya, mari kita belajar taat kepada Tuhan. Ketaatan yang excellent itu akan mendapatkan upah berkat dari Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi hari ini kita belajar ketaatan kita yang excellent. Bila manakah ketaatan yang excellent itu? Bila ketaatan yang excellent itu melalui ujian. Bila ketaatan yang excellent itu menunjukkan usaha. Dan berkat ketaatan yang excellent itu kita mendapatkan upah dari Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Bagaikan Bejana yang tadi. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau katakan, Tuhan, saya pribadi yang mau siap dibentuk. Pribadi yang memiliki ketaatan
yang excellent di hadapan Tuhan. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami bejana yang siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. ku mau seperti-Mu, Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. tidak cukup Bapak Ibu kalau kita hanya melalui ujian, tetapi harus menunjukkan usaha. Mari minta kepada Tuhan kekuatan. Roh Kudus memampukan kita untuk melalui ujian
dan kemampuan untuk kita berusaha, untuk kita memperoleh ketaatan yang excellent. Berilah kami kekuatan dan kemampuan ya Roh Kudus, untuk kami bisa melakukan firman-Mu. Dan kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu, kami taat, kami akan mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teruslah Tuhan Kau berbicara di tengah-tengah kami, di hati kami, dalam pekerjaan, rumah tangga, pergaulan kami sehari-hari. Kau berbicara melalui Roh Kudus-Mu untuk kami memiliki ketaatan yang excellent. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Serahkan kembali. Ya, diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Daulat Tembunan yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi setiap kita. Dan kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi yang bertugas bisa mempersiapkan diri. Baik, mari kita angkat persembahan kita bawa pada Tuhan. Kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat semua berkat Tuhan yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan ajar kami memberi dengan ketulusan hati kami seberapapun itu yang ada pada kami. Dan biarlah persembahan ini berguna bagi pengembangan pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Terus berkati kehidupan kami, berkati usaha kami, pekerjaan kami. Dan lewat hal-hal lain Tuhan sanggup untuk mencurahkan berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Sehingga di kesempatan yang akan datang kami bisa memberi dan memberi yang lebih baik dan lebih baik lagi untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi dan berkati hamba-Mu yang akan bertugas untuk mengumpulkan pundi-pundi persembahan. Kiranya pengurapan Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu dan Tuhan memberkati kehidupan hamba-hamba-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami siap untuk memberi persembahan kami. Haleluya. Amin. Kita akan dengarkan pujian tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak pujian Kau. Yesus, ajar perbuatanmu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Sekali katakan kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya.
Ya, Shalom. Ya, tes. Senin lalu saya bersama tim IO sudah survei tempat retreat dan sudah ada satu tempat yang menurut kami layak ya. Jadi worth it untuk kita pakai retreat. Nah, kita doakan, nama tempatnya adalah Tridaya ya, Tridaya. Nanti tim IO pas akan meeting, rapat, membicarakan tempat ini ya, supaya ini tidak terlalu jauh. Jadi kalaupun macet, kita nggak terlalu lama macet. Sudah gitu juga ke dalamnya juga nggak jauh dan jalannya sangat bagus ya. Jadi memang itu layak untuk kita doakan supaya itu menjadi tempat retreat kita. Puji Tuhan, hari ini saya lihat ada Master Narsis. Welcome to GBC Benar, Master Narsis. Yes. I glad meet you again. Ya, ini suami dari Saudara Fani ya, putri dari Ibu Heluang. Puji Tuhan, mereka sedang berlibur ya Bu ya di Indonesia. Puji Tuhan ya, hari ini bersama-sama dengan kita, walaupun mungkin tidak mengerti bahasanya, tapi rohnya menangkap. Ya, pasti rohnya menangkap pesan-pesan firman Tuhan. Kadang-kadang firman Tuhan itu rohnya itu melampaui ya kemampuan bahasa kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Apa ada yang baru pertama kali hadir? Tidak ada ya, semua orang lama. Puji Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini, baik WL, singer, para imam musik, tim multimedia, penyambut jemaat, pengumpul pundi-pundi, terkhusus untuk para pendoa syafaat yang terus-menerus mendoakan kita, mendoakan gereja kita, dan mendoakan pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua dengan berlimpah-limpah. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, ya Aba, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami, memimpin, mengurapi dan memberkati ibadah kami. Tempat ini adalah Peniel. Di sini ada wajah Tuhan. Di sini ada Tuhan yang selalu menghadap kepada kami. Engkau selalu menyinarkan wajah-Mu kepada kami, sehingga setiap kami, setiap pribadi yang hadir di tempat ini akan mengalami perjumpaan dan mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Di sini ada mata Tuhan yang selalu melihat dengan penuh kasih, penuh belas kasihan. Di sini ada telinga Tuhan, telinga yang selalu mau mendengar apa yang kami doakan, mendengar keluhan-keluhan kami yang tidak terucapkan. Di sini ada hati Tuhan, hati yang selalu penuh dengan belas kasihan, hati yang selalu peduli, sehingga sekalipun Tuhan, manusia tidak mempedulikan kami, tapi di sini ada Tuhan yang selalu peduli kepada kami.
Tuhan, terima kasih. Ya, Tuhan akan terus berhadirat di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk hari ini kami boleh ada di dalam bait-Mu, mendengar suara-Mu, mendengar nasihat-Mu, mendengar didikan-Mu, mendengar teguran-Mu. Karena itu bukti bahwa Engkau mengasihi kami. Kalau kami ditegur bukan karena Engkau marah, bukan karena Engkau gusar, tapi kalau Engkau menegur kami, itu tanda Engkau mengasihi kami. Itu tanda bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang sejati. Sebab anak yang dikasihi ditegur, bahkan Tuhan dicambuk. Tapi anak gampang itu tidak akan diperhatikan. Kami bukan anak-anak gampang, tapi kami adalah anak-anak yang kekasih. Terima kasih Tuhan, biar firman pagi hari ini bukan sekedar kami dengar, tapi biar itu Tuhan menjadi rema dan sekaligus Tuhan untuk mendorong kami terus belajar untuk taat. Bukan sekedar taat, tetapi taat dengan excellent. Seperti Kristus yang taat dengan excellent kepada Bapa, demikian kami mau belajar taat. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pendeta Daulat Tambunan, yang Tuhan sudah pakai untuk menjadi penyambung lidah-Mu, juru bicara-Mu, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Berkati dia sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang suami, sebagai dosen. Berkati Tuhan pelayanannya, berkati Tuhan istri dan anak-anaknya. Demikian juga Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini. Berkati WL Singers, para imam musik, tim multimedia, penyambut jemaat, para pendoa syafaat, pengumpul pundi-pundi, guru-guru sekolah minggu, pembina remaja. Tuhan memberkati mereka dengan berkat yang berlimpah-limpah seturut kekayaan dan rahmat-Mu di dalam Kristus Yesus, Putra-Mu yang tunggal. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan, kami percaya mereka sudah berjumpa dan mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Kami percaya Engkau mengapresiasi kehadiran mereka, dan kami percaya Engkau sudah, sedang dan terus memberkati mereka. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini juga ada keluarga Holuang yang hadir bersama-sama dengan kami, khususnya Mr. Narsis Tuhan dan Fani serta putranya yang datang dari luar negeri, dari tempat yang jauh, dan hadir bersama-sama dengan kami. Kami sungguh mengucap syukur, dan Tuhan Engkau memberkati mereka. Walaupun Narsis mungkin tidak mengerti bahasa Indonesia yang disampaikan, tetapi kami percaya rohnya dapat menangkap pesan Tuhan. Apa yang menjadi pesan Tuhan pagi hari ini untuk beliau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau tahu. Karena itu kami menyerahkan mereka ke dalam belas kasihan Tuhan. Yang sakit, Tuhan kiranya menjamah dan menyembuhkan mereka. Yang lemah, Tuhan memberi kekuatan.
Yang sedang berbeban berat, Tuhan memberi kelegaan kepada mereka. Yang sedang dalam peperangan rohani, biar Tuhan Kau topang mereka, supaya mereka kuat dan mereka keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa. Berkati Bapa rohani kami dan Ibu rohani kami, Om dan Tante Halim. Berkat Tuhan senantiasa atas kedua hamba-Mu, memberi kesehatan dan kekuatan, dan biar mereka tetap Tuhan dapat melayani Engkau dengan kekuatan dari Engkau secara maksimal. Berkati anak-anak dan mantu-mantunya yang ada di Sydney, Australia. Gembalakan mereka Tuhan, dan sertai serta lindungi mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa yang kami cintai dan yang lebih lagi yang Tuhan cintai. Tuhan, ada banyak persoalan di bangsa ini. Karena itu kami berdoa untuk pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Beri kepada mereka hikmat akal budi yang excellent dari Tuhan, supaya mereka dapat membawa Indonesia keluar dari segala persoalan dan dapat membawa Indonesia kepada kemajuan dan kesejahteraan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan semua rancangan-rancangan si jahat atas bangsa ini, perpecahan, huru-hara, dan kebencian satu dengan yang lain. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pemberontakan kami juga batalkan semua rancangannya atas bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Biar rancangan Tuhan berlaku atas Indonesia, rancangan damai sejahtera, rancangan kemajuan, rancangan kesejahteraan, rancangan kemakmuran bagi bangsa ini dan juga keadilan. Terima kasih Tuhan. Bapak, sebentar kami akan tinggalkan bait-Mu ini. Kami kembali ke tempat kami masing-masing. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebagaimana Tuhan menyertai ketika kami datang, demikian kiranya Tuhan menyertai ketika kami pulang. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Bapa, utus pasukan malaikat untuk berkawal membentengi kami sepanjang perjalanan, sehingga kami boleh tiba di tempat kami masing-masing dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sebelum kita menerima doa berkat, mari kita bersama-sama berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sebab Dia menghadapkan dan menyinarkan wajahnya kepadamu. Karena itu buka hatimu dan angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah dengan iman. Pulanglah engkau dengan membawa segala rahmat anugerah dan berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di dalam surga, baik berkat-berkat rohani, berkat-berkat jiwani maupun berkat-berkat jasmani, kesehatan, kekuatan, dan juga keuangan.
damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui akal manusia memenuhi hati dan pikiranmu. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, urapan kuasa dan hikmat-Nya tercurah melimpah bagimu mulai saat ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong kita semua di awan yang permai. Semua yang diberkati katakan bersama-sama amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.